Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lalu tiba-tiba ia melihat dari arah kanannya ada bus yang lewat sangat pelan. Dengan sangat semangat, Ikram pun melambai-lambai. Mana tahu mobil ini berhenti. Ternyata benar saja, mobil bus itu berhenti. Lalu Ilham pun memejamkan matanya, mencoba untuk tertidur karena ia merasa sangat lelah. Entah berapa lama Ikram tertidur, lalu ia terbangun karena ada suara gamelan yang sangat halus namun cukup mengusik tidurnya. Pelan-pelan ia membuka matanya. Namun yang ia lihat, entah kenapa tiba-tiba para penumpang yang ada di bus itu tiba-tiba hanya tersisa satu saja. Dan satu itu berada di belakang sopir. Ikram pun bingung karena di sebelahnya pun juga bapak yang ada di sebelahnya itu tadi juga sudah pergi atau menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Ya, seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan memberikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang seorang pemuda yang pergi mudik di malam hari. Namun bus yang ia tumpangi yaitu bus hantu, di mana semua penumpang yang ada di sekitarnya itu adalah sosok hantu. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cerita lengkapnya, simak terus video ini dan cerita horor kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2002, di mana sebut saja nama laki-laki ini adalah Ikram. Ikram itu awalnya tidak mau pergi mudik karena ia merasa tidak mau mudik pada tahun itu. Padahal ia sudah sangat rindu kepada kedua orang tuanya. Terlebih uang tabungannya pun belum banyak, bahkan hanya sedikit sekali karena ia malu jika ia pulang tanpa membawa uang yang banyak. Padahal ia merantau untuk mencari uang yang banyak. Jadi gambarannya Ikram ini bekerja di salah satu perusahaan distributor. Distributor ini menjual berbagai macam parfum. Jadi Ikram ini berposisi sebagai orang gudang di distributor tersebut, di mana saat itu ia mendapatkan libur kurang lebih hampir 1 minggu. Padahal dengan waktu 1 minggu itu ia mempunyai waktu untuk pergi mudik ke rumah orang tuanya. Pada malam hari di mana ia merasakan sangat lapar. Jadi ia pun memutuskan untuk pergilah ke salah satu warung yang ada di dekat rumahnya. Sesampai di warung itu, ia pun membelilah nasi bungkus untuk segera ia bawa pulang karena ia ingin makan di rumahnya. Namun setelah ia membeli makanan itu, ia merasakan hatinya sangat gelisah. Ia seperti terpanggil untuk menelpon keluarganya yang ada di kampung. Karena pada tahun itu handphone masih sangat mahal dan sangat jarang. Jadi wartel masih sangat merajalela di kota-kota. Lalu Ikram pun pergilah ke wartel terdekat untuk menelpon orang yang ada di kampung itu. Di kampung Ikram itu ia memiliki telepon rumah bukan orang tuanya, melainkan saudaranya, yaitu pamannya. Jadi setelah basa-basi itu, Ikram pun mulai berbasa-basi bertanya tentang keadaan kedua orang tuanya. Setelah dijelaskan oleh pamannya, ternyata ibu dari Ikram ini
sedang sakit, dan sakitnya itu sedang sakit parah. Karena mendengar kabar yang tidak enak, Ilham pun segera menutup telepon itu dan berlari ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Ikram pun tidak jadi makan makanan yang ia beli. Ia segera mengemas semua pakaiannya. Ia bergegas untuk pulang ke kampung halamannya. Malam itu sudah menunjukkan jam 8 malam. Sedangkan ini adalah lebaran kedua, di mana di lebaran ke-6 ia sudah harus masuk ke kantor. Dengan berbagai macam upaya, akhirnya Ikram ini sampailah di terminal. Ternyata di terminal itu bus sudah sangat penuh. Jadi tidak ada tempat space untuk ia berada di dalam bus itu. Lalu dengan berbagai macam upaya, ia melobi penjual tiket itu, namun tidak ada hasil. Akhirnya Ilham memutuskan untuk menunggu bus yang ada di pinggir jalan. Singkat cerita, akhirnya Ikram berada di pinggir jalan, di mana jalan itu adalah jalan lintas, tempat lewat bus-bus malam. Jadi gini, kampung Ikram ini posisinya hanya berjarak 8 jam dari tempat ia tinggal. Jadi jika ia naik mobil jam 9 malam itu, maka ia akan sampai pagi. Namun ternyata setiap bus yang lewat, bus itu semuanya penuh. Ikram pun sudah merasa sangat lelah, jengkel, campur aduk. Semua perasaan menghantam dirinya saat itu. Sesekali ia melihat jam tangannya, di mana jam sudah menunjukkan pukul jam 10 malam lewat. Yang awalnya Ikram ini berdiri, lalu ia pun duduk dan berdiri lagi karena sangat jenuh. Lalu tiba-tiba ia melihat dari arah kanannya ada bus yang lewat sangat pelan. Dengan sangat semangat, Ikram pun melambai-lambai. Mana tahu mobil ini berhenti. Ternyata benar saja, mobil bus itu berhenti. Lalu Ikram pun bertanya kepada kernet itu, "Mas, apakah ada tempat untuk saya duduk?" Ternyata kernet itu hanya diam saja dan mengangguk sekali. Lalu segera Ikram naik ke bus itu tanpa rasa curiga sama sekali, di mana bus itu sebenarnya adalah bus hantu. Ia mencarilah tempat yang bisa ia duduki. Ternyata ada tempat kosong di tengah-tengah bus itu. Lalu ia pun duduklah di tengah-tengah tempat duduk itu. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Ia melihat ke seluruh tempat duduk bus itu, di mana ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalangan anak muda, dan anak kecil sekalipun. Namun mereka hanya diam saja menatap ke arah depan. Ikram pun merasakan ada keganjilan karena jantungnya tiba-tiba berdebar sangat keras. Namun karena tidak ada pilihan lain, Ikram pun masa bodoh dengan orang sekitar. Yang penting ia sampai ke kampung halaman melihat orang tuanya. Singkat cerita, kini bus itu pun mulai berjalan kembali, meninggalkan tempat terakhir kali Ikram berdiri. Seperti yang kita tahu, bus itu terbagi 2 sub, kiri dan kanan, di mana tempat duduknya itu bersebelahan. Jadi Ikram bersebelahan dengan bapak-bapak yang masih menatap ke arah depan. Ikram pun mencoba untuk berbahasa basi dengan sebelahnya itu, namun tidak ada respon sama sekali. Sedangkan Ikram bertanya, "Mau pulang kampung juga ya, Pak?" Tidak ada jawaban sama sekali. Lalu Ikram pun bertanya kembali dengan bapak itu, namun sama saja tidak ada respon atau jawaban dari bapak yang terus menatap ke arah depan. Ya sudahlah, pikir Ikram, mungkin orang ini sedang tidak mau diganggu. Lalu Ilham pun memejamkan matanya, mencoba untuk tertidur karena ia merasa sangat lelah. Entah berapa lama Ikram tertidur, lalu ia terbangun karena ada suara gamelan yang sangat halus namun cukup mengusik tidurnya. Pelan-pelan ia membuka matanya. Namun yang ia lihat, entah kenapa tiba-tiba para penumpang yang ada di bus itu tiba-tiba hanya tersisa satu saja. Dan satu itu berada di belakang sopir. Ikram pun bingung karena di sebelahnya pun juga
bapak yang ada di sebelahnya itu tadi juga sudah pergi atau menghilang. Seharusnya jika bapak itu ingin turun, ia harus membangunkan Ikram karena tidak ada tempat untuk ia melangkah. Namun pikir Ikram mungkin saja bapak itu melangkahi dirinya karena tidak ingin mengganggu dirinya yang sedang tertidur pulas. Lalu akhirnya Ikram pun tersadar karena suara gamelan ini tidak berada di bus itu, melainkan di luar bus yang mengikuti bus itu berjalan. Ia melihat ke jendela bus, namun ternyata apa yang ia lihat? Ya, ada sosok makhluk yang sedang kayang melihat dirinya lalu tersenyum dengan sangat sinis. Padahal di luar itu sangat gelap dan mobil itu berjalan. Namun sosok itu seperti mengambang menatap ke arah Ikram yang sedang duduk sambil menatapnya. Ikram pun sontak kaget. Apa yang ia lihat? Apakah tadi itu hanya mimpi? Namun rasanya sangat nyata. Lalu Ikram pun tidak berani lagi menatap ke arah jendela bus. Karena Ikram ini merasakan takut yang luar biasa. Ia pun mencoba untuk memejamkan matanya, bukan untuk tidur, melainkan supaya ia tidak melihat hal-hal yang aneh-aneh lagi. Namun ternyata ketika ia menutup matanya, lambat laun ia pun kembali tertidur. Setelah beberapa waktu, kini ia pun terbangun lagi karena suara gamelan itu. Ketika ia membuka matanya, alangkah kagetnya Ikram karena semua penumpang yang ada di bus itu kembali penuh. Dan ketika ia melihat ke arah kiri, ternyata bapak itu ada di sampingnya. Ikram pun sontak terkaget berdiri lalu terjatuh ke arah kanan. Lalu ketika Ikram menatap ke arah depan, ternyata semua penumpang itu menatap ke arahnya dengan pandangan yang sangat dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu Ikram pun berdiri dari tempat itu menatap ke semua penumpang itu dengan tatapan yang menantang. Ikram pun bilang pada mereka semua, "Jangan melihat aku, fokus saja dengan urusan kalian." Lalu Ikram pun kembali duduk. Ketika kembali ia melihat ke arah sekitar, ternyata semua penumpang itu masih menatap ke arahnya dengan wajah yang sangat sinis. Karena Ikram ini sangat jengkel dengan perlakuan mereka. Lalu Ikram pun kembali berdiri dan berkata kasar ke semua penumpang itu. Tanpa sadar, tiba-tiba wajah semua penumpang itu berubah dengan sangat cepat, di mana wajah mereka itu penuh luka, menetesi darah yang sangat segar. Ikram yang melihat itu, tubuhnya bergemetar. Ia merasakan sangat takut. "Apa ini? Kalian siapa?" tanya Ikram. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dan saat setelahnya, tangan Ikram pun digenggam dengan sangat keras oleh penumpang yang ada di sebelahnya. Ikram pun menatap ke arah penumpang itu. Ternyata penumpang itu pun juga sama. Wajahnya berubah, bukan seperti awal pertama kali yang melihat bapak itu. Ya, bapak itu kini sudah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Samar-samar Ikram mendengar bapak itu berkata, "Sebaiknya kamu turun, atau kamu akan kami bawa ke dunia kami." Dengan langkah yang sangat berat, Ikram pun berjalan pelan menuju belakang bus. Namun semua sosok yang ada di bus itu perlahan-lahan mendekati dirinya yang berjalan pelan ke arah belakang bus. Ikram pun berteriak minta ampun ke semua sosok itu. Ia menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena ia sangat takut. Lalu ia berteriak pada kernet itu, "Stop! Stopi mobil ini! Tolong stopi mobil ini! Berhenti!" Dan benar saja, bus itu pun perlahan-lahan berhenti. Ternyata bus itu berhenti di tengah-tengah hutan yang sangat sunyi dan senyap. Setelah mobil itu berhenti, Ikram pun bergegas melompat dari mobil itu dan berlari menjauhi sejauh-jauhnya. Dengan napas yang tersengal-sengal, kini Ikram sendirian di tengah jalan, di tengah hutan yang sangat sunyi dan gelap. Ia pun menangis terseduh-seduh, meminta ampun dan meminta pertolongan pada Tuhannya. Namun suasana jalan itu
tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Ia pun dengan sangat lelah. Mau tidak mau, ia pun hanya berjalan menyusuri gelapnya jalan itu. Setelah berjam-jam ia berjalan, akhirnya ia bertemu dengan salah satu bus lintas kota. Namun karena kejadian tadi, Ikram pun tidak langsung percaya. Kalau mana tahu bus ini juga adalah bus hantu. Lalu bus itu pun berhenti tepat di samping Ikram. Lalu karena itu bertanya pada Ikram, "Mas, kok sendirian jalan?" "Iya, aku sendirian saja jalan. Emang kenapa?" tanya Ikram. "Emang Masnya mau kemana?" Ikram pun menjelaskan kalau ia ingin pergi ke kampung yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ikram pun menjelaskan kalau ia ingin pergi mudik. Namun Ikram tidak langsung saja naik ke mobil itu. Sebelum ia naik mobil itu, ia pun berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan setelah beberapa menit, ia membaca doa itu dan ia menatap bus itu. Dan karena itu hanya menggiling-giling saja menatapnya. Ayo Mas, cepat Mas. Ini malam dan gelap. Cepat naik, kami kejar setoran. Karena Ikram yakin bahwa bus yang akan ia tumpangi ini adalah bus yang nyata. Lalu dengan ucapan bismillah, ia pun menaiki mobil itu. Dan syukur-syukurnya Ikram pun sampailah ke kampung halaman. Dan ia pun bergegas berlari ke arah rumah untuk bertemu kedua orang tuanya. Dengan sangat rindu, ia pun menangis sejadi-jadinya meminta ampun kepada orang tuanya. Setelah pertemuan yang sangat dramatis itu, akhirnya Ikram pun menjelaskan bahwa semalam ia menaiki bus hantu dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Sangat mengerikan. Iya, sebaiknya sebelum kita naik bus, apalagi malam hari, tanya dulu atau berdoa dulu sebelum naik. Karena takutnya bus yang kita naiki nanti adalah bus hantu. Ya, sebaiknya hati-hati. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, buat kalian yang merasa tertarik dengan cerita yang tadi saya bawakan dan ingin melihat cerita-cerita lainnya yang lebih seru lagi, jangan lupa di subscribe channel ini, like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa segera berkembang. Dan saya Adil undur diri. See you.